Penerapan biosecurity di industri aquaculture saat ini dipandang penting sebagai salah satu faktor penentu keberlanjutan produksi. Beberapa alasan penting untuk menerapkan biosecurity pada kegiatan perikanan antara lain. Yang pertama, adanya bakteri patogen dan bakteri yang merugikan lingkungan perairan. Kedua, kondisi lingkungan terus berubah. Ketiga, food safety bagi konsumen serta mencegah kerugian secara ekonomi akibat kegagalan panen. Apabila penerapan biosecurity ini diabaikan, maka berbagai penyakit akan muncul pada ikan. Salah satu pembudidaya ikan yang menerapkan biosecurity di industri aquaculture adalah Bapak Wawan, pemilik pembudidaya ikan koi yang berada di Desa Rejosari, Gang Cepaka, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dengan mengambil bibit ikan koi dari supplier. Dengan kualitas terjamin, tergantung permintaan customer, setelah itu melakukan proses karantina. Dimasukkan ke dalam bak penampungan akuarium yang berisi media filter mekanik. Diberikan antibakteri pengganas atau biasa disebut dengan PK. Dengan takaran secukupnya. Proses ini memakan waktu selama 1 hari. Setelah itu, ikan dipindahkan kembali ke bak lain. Diberikan obat elbayau, obat bubuk untuk ikan hias, untuk mengobati infeksi pada ikan. Proses ini memakan waktu selama 7 hari. Setelah itu, untuk perawatan kolam, Bapak Wawan menggunakan kolam display. Membersihkan kolam selama 1 bulan sekali dengan menggunakan sistem filterasi buatannya sendiri. Menggunakan sistem perbandingan 80% biologis, media mekanis 20%. Dalam hal ini, nitritnya menyaring air kotoran agar cepat terurai. Untuk pengurasan, tergantung dari perhitungan Bapak Wawan, dengan membuang sebagian air media 30% dari luas kolam. Untuk pemberian pakan ikan, Pak Wawan menggunakan pelet ikan, berupa butiran-butiran yang terapung. Sehari diberikan pakan cukup sekali, dengan 3 kali penyebaran agar ikan lambungnya terjaga, dan juga tidak terlalu kurus. Untuk perawatannya atau penerapan biosecurity masih dikatakan konvensional saja. Soalnya di sini melihat masih menggunakan kolam display dan juga tidak terlalu besar. Jelas Pak Wawan. Dikarenakan penerapan biosecurity masih konvensional, maka bisa saja terjadi hambatan yang tidak dapat diprediksi oleh keadaan cuaca, yang terkadang tidak dapat diprediksi. Hal ini membuat ikan tidak mendapatkan sirkulasi udara yang cukup, dikarenakan faktor biologis pada filterasi terkena air hujan sehingga tercampur yang berdampak pada kerugian itu sendiri. Untuk penyakit yang terjadi pada ikan koi biasanya terkena jamur insang. Antisipasinya dengan terapi garam atau obat anti stres atau juga infeksi pada ikan koi. Selain itu, kutu jarum juga sering menempel pada ikan. Pak Wawan untuk mengatasi hal tersebut dengan diberikan obat kutu clean. Dan juga bisa saja faktor pemberian pakan yang terlalu banyak. Impact-nya ke ikan itu sendiri. Terjadi amoniak terlalu banyak dan ikan koi insangnya seperti kebakar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan dalam proses biosecurity. Di antaranya, pergantian air itu sangatlah penting, serta menjaga kebersihan kolam dan juga selalu mengecek kejernihan air, menghindari perlakuan yang dapat menimbulkan luka pada tubuh ikan, persiapan lahan, dan juga manajemen filterasi agar pH, salinitas itu sendiri itu seimbang. Dan yang paling penting untuk meningkatkan ketahanan tubuh ikan koi melalui kekebalan non-spesifik dengan pemberian pakan probiotik.
Yang paling utama dari Pak Wawan itu sendiri untuk selalu jujur dalam berdagang.